Page 101, exercise number 1 about emotion, about adjective ink and ED, the materials that we learned last week. Saya akan contohkan. Ketika Y-nya 0, X-nya min 1. Nah, kita tinggal lihat di sini. Ya, di sini titiknya 0,1. Berikutnya, ini mantul juga nih. Ya, kita dengerin baik-baik. Oke, guys. Nanti bagaimana kalau stop? Izinkan aku untuk berpikir. Mungkin ini yang mau aku butuhkan. Kembali waras lagi. Itu punya Eklesia. Ya, itu punya Eklesia. Suaranya tuh sebenarnya masih terdengar seperti anak kecil. Cuman ini yang memang kalian harus pelajari adalah banyak hal di dalam kelas suara, teknik-tekniknya yang nanti kita akan coba latih satu-satu ya. Teknisnya kita perhatikan baik-baik, bahan satu duluan, tersusun seri ya dengan bahan 2. Ini namakan C1, ini C2. Ini tersusun paralel dengan C3. Kita bisa ulangin lagi nih, kita ngisi lagi charge kapasitornya. Artikel fieldnya ada. Nah, ini kalau kita buat separation jadi pendek, platnya jadi besar, ini mana jadi besar sekali kapasitornya. Ya, inilah konsep dari kapasitor. Semakin besar kapasitansinya, semakin besar energi yang tersimpannya. Ya, memang kalau kelebihan beban. BW, hitung dulu voltmeternya ke kapasitornya. Nah, itu dia. Betul sekali, Nak. Wih, aduh kebakar lagi. Nggak apa. Baru kamu klik start. Nah, kita akan lihat di sini larutannya akan bereaksi, ya. Nah, ini secara mikroskopiknya bisa terlihat bagaimana reaksi yang terjadi. Kita bisa lihat ini grafik kenaikan suhunya. Saya akan bagi kamu menjadi 6 kelompok, ya. Jadi 6 kelompok. Tinggal next, kasih air. Air. Masanya? 100. Iya, 100. Paling bawah. Di situ kan ada banyak pelajaran. Nah, cari yang biologi. Mungkin kimia fisika juga dari sini atau mungkin dari yang lain. Nah, di situ ada semua tuh ya, kelas 12, kelas 10. Nah, yang kita kerjain yang kelas 11 di sini, karakteristik dikotil monokotil di akar dan di batang. Ya, sama tadi betul menarik unsur hara lebih cepat, terus melindungi dari predator, gitu ya. Kan kalau ngelihat ada rambut-rambut gitu, predator mau memangsa jadi nggak berani, kayak beracun gitu, ya. Jadi seperti rambut-rambut untuk pelindung. Sekresi minyaknya itu bikin jadi wangi, ya. Kalau di bunga-bungaan untuk menarik perhatian serangga kan, gitu. Jadi dia bisa serangganya ke situ untuk penyerbukan. Oke, misalnya nih baju kalian, misalnya nih baju ada tenunannya ibu. Nah, kamu taruh ini di atasnya, kelihatan nggak tuh? Nah, kamu pentul biar dia nggak lari-lari, dipentul tuh, digituin. Nah, jadi dia nggak lari ke sana kemari, baru kamu gunting, ngikutin polanya. Itu gunanya jarum pentul, ya. Kamu harus bikin berapa banyak? Kamu bikinnya 4 buah. Jadi nanti di sini dia dimasukkan pertama, ambil 1 cm, ini masuk ke dalam, jadi dia garisnya putus-putus. Ini yang berikutnya akan kita praktekin. Jadi hari ini kita akan menggunting saja dulu. Kalian lihat videonya, ibu akan bagikan di GC juga. Videonya dipelajari di rumah cara menjelujur. Oke, yuk siap ya. Gerakan pertama yang ini ya, lemu-lembai ya. Menjadilah satu sama-sama membangun Kalimantan. Karena payah menyeha, hina akibat parang hina akibat kaya dirinya. Setelah keturunan. Halo semua, nama saya Janata Derivo dari kelas 11 MIPA 4.
dan saya akan membagikan sedikit pengalaman saya mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang sudah dilakukan selama kurang lebih 5 bulan. Pembelajaran jarak jauh yang diterapkan oleh SMAK 5 sudah sangat melebihi ekspektasi saya. Awalnya, saya mengira bahwa pembelajaran jarak jauh ini tidak akan berjalan dengan efektif dan pasti akan timbul banyak keterbatasan untuk melakukan kegiatan sekolah yang lain seperti ekstrakurikuler, ibadah, upacara, dan program lainnya. Namun ternyata, kegiatan belajar mengajar tetap bisa berjalan dengan efektif walaupun hanya sebatas virtual, dan seiring berjalannya waktu selalu ada peningkatan kualitas baik itu dari segi metode pembelajaran yang digunakan ataupun interaksi antara kami dengan Bapak Ibu guru. Kami sebagai siswa-siswi juga selalu diajarkan dan diingatkan untuk lebih bertanggung jawab dan lebih mandiri lagi terhadap diri kami masing-masing. Walaupun kami belum bisa menjalankan metode pembelajaran dengan cara yang seperti biasa, namun kami tetap bisa merasakan bahwa Bapak Ibu guru masih membimbing kami dan mengusahakan supaya setiap dari kami bisa memaksimalkan potensi dengan sebaik mungkin. Menurut saya, PJJ memberikan pengalaman baru untuk para murid. Dengan pelaksanaan PJJ, murid-murid belajar untuk selalu mencari alternatif dalam mencapai suatu tujuan dan berpikir secara terbuka seiring berjalannya waktu agar solusi yang tepat dapat ditemukan dalam setiap masalah yang melanda dalam hidup kita. PJJ di SMAK 5 Penagor memberikan kenyamanan dan kemaksimalan dalam pembelajaran sehingga murid-murid juga memiliki semangat belajar. Dengan ini, murid-murid akan dibangun dalam karakter dan mental yang tinggi dalam menghadapi situasi seperti ini. Konsep dan proses pelaksanaan PJJ juga sangat bagus. Tipe-tipe tugas dan teknik belajar mengajar yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi saat ini, sekaligus mempertahankan standar pembelajaran agar potensi siswa dikeluarkan secara maksimal. Secara keseluruhan, PJJ ini merupakan suatu bentuk inovasi dunia pendidikan yang membuka pintu berbagai macam kemungkinan yang tidak ada batasnya. Meskipun pelaksanaan PJJ ini tidak dapat dipisahkan dari keterbatasan oleh internet, PJJ ini membuktikan bahwa ketekunan dan semangat dalam belajar akan selalu membakar semangat dalam diri kita masing-masing demi peningkatan kualitas generasi masa depan bangsa.